Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi yang saya bawakan Politik dan Strategi Nasional. Sebelum saya mempresentasikan makalah saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Agung dengan NIM 12020111 475 pada Prodi Hukum Keluarga kelas 1B, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru, Riau. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian politik, strategi, dan Polstranas. Yang A, pengertian politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu politeia, yang akar katanya adalah poli, arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teia, berarti urusan. Bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politik dan polisi memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politik memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan polisi memberikan pertimbangan, cara pelaksanaannya, asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan polisi, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau tujuan yang dikehendaki. Pengambilan kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum atau public policy yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. B. Pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seseorang panglima, biasanya digunakan dalam peperangan. Carl von Clausewitz pada tahun 1780 sampai 1831 berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan tempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan peperangan itu sendiri merupakan kelanjutan dari perang. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mencepatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. C.
Politik dan strategi nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pemerintahan kebijakan untuk mencapai tujuan suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Baiklah, yang kedua, dasar pemikiran, penyusunan, politik, dan strategi nasional. Dasar pemikirannya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting, artinya karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Yang ketiga, penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan. Menurut UUD 1945, sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat di mana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu terdiri dari MPR, DPR, Presiden, PPK, dan M. Sedangkan badan-badan yang masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup peranata-peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media sosial, kelompok kepentingan atau interest group, dan kelompok penekanan atau pressure group. Antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkatkan. Suprastruktur politik diatur oleh Presiden, Mendataris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya ini, Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Yang keempat, keberhasilan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat. Jikalau para warga negara, terutama para penyelenggara negara, memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. 5. Implementasi politik dan strategi nasional. A. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik. 1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada Kebinekaan Tunggal Ika untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi dengan tepat memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat
dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. B. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. 1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan reformasi melalui program legalisasi. Yang ketiga, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. C. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan dharma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara, dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latihan dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat. Itu tadi presentasi saya dalam menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul makalah Politik dan Strategi Nasional. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri saya maupun teman-teman sekalian. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.